Saya menyebut video ini pengajaran Yesus yang paling memalukan, karena itu memalukan orang lain, tetapi juga karena itu membuat saya malu. Saya melakukan apa yang saya katakan orang lain lakukan. Ketika pengajaran ini dikutip kepada saya mulai mengatakan apa yang dia maksudkan adalah, alasan saya merasa perlu melakukan itu adalah karena pengajaran seperti yang terlihat dalam Alkitab tampaknya bertentangan. Apa yang Yesus katakan adalah aturan terbesar dalam Alkitab. Penerjemah memiliki masalah serupa. Jika mereka dapat menggunakan kata yang berbeda untuk kata yang diberikan, mereka akan melakukannya. Dan beberapa sudah. Tetapi dalam catatan kaki mereka masih setuju. Lukas benar-benar mengutip Yesus yang mengatakannya demikian. Dan apa itu? Apa pengajaran yang saya bicarakan? Itu berasal dari Injil Lukas pasal 14. Yesus diikuti oleh banyak orang. Dia menoleh ke kerumunan dan dia mengatakan dengan sangat belak-belakan bahwa mereka harus memutuskan di sisi mana mereka berada. Duduk dan mendengarkannya menjadi terlalu nyaman bagi mereka. Yesus tidak terkesan. Mereka bergabung dengan band tanpa mendengarkan apa yang dikatakan musik. Jadi Yesus berkata kepada mereka, jika ada orang yang tidak membenci ayahnya, dan ibunya, dan istrinya, dan anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, dan hidupnya juga, dia tidak bisa menjadi muridku. Apa yang dilakukan kebanyakan orang ketika mereka menemukan ayat seperti ini? Pengajaran yang tidak nyaman. Mereka memeriksa bahasa Yunani asli. Mungkinkah kata itu diterjemahkan dengan cara lain? Itu tidak bekerja dengan ayat ini. Kata itu, benci, tidak diragukan lagi. Jika ada kata lain, para penerjemah akan menggunakannya. Saya memeriksa beberapa terjemahan, Revised Standard Version, HET, American Standard Version, benci. Versi internasional baru, benci. Versi bahasa Inggris standar, benci. New King James, benci. Douay-Rheims, benci. J.B. Phillips, benci. The Amplified Bible mengatakan, benci, tetapi menambahkan catatan kaki. Menurut pendapat mereka, kata mereka itu berlebihan. The New American Standard Bible mengatakan, benci, dan menambahkan catatan kaki yang mengatakan, dibandingkan dengan cinta Anda kepada Tuhan. The Living Bible hanya mengatakan, cintai aku lebih banyak. Tetapi catatan kaki mereka mengakui bahwa versi aslinya mengatakan, benci. Versi bahasa Inggris kontemporer adalah yang paling mudah. Ia mengatakan lebih mencintaiku dan tidak membuat komentar. Dan The Message Bible berkata, lepaskan. Jadi, bagaimana kita mencintai dan membenci pada saat bersamaan? Bagaimana kedengarannya mengajar anak-anak sekolah minggu untuk membenci orang tua mereka? Dan Yesus tidak berkata untuk mencintai orang. Di satu tempat, Yesus menegur orang-orang Farisi secara khusus karena tidak cukup mengasihi orang tua mereka. Yesus bisa saja mengatakan apa yang dimasukkan versi bahasa Inggris kontemporer ke dalam mulutnya. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengatakan lepaskan saja kerabatmu, atau mencintaiku lebih daripada kamu mencintai kerabatmu. Tapi dia tidak, dan itu memalukan. Sampai kamu mencoba untuk mematuhi ajarannya yang lain. Dalam video lain saya berbicara tentang perintah Yesus yang paling mudah. Seorang pemirsa mengatakan kepada saya itu mungkin perintah yang paling sederhana, tetapi dia mengatakan itu jauh dari yang termudah. Dia secara terbuka dan sadar memutuskan untuk tidak mematuhinya. Itu terlalu sulit. Lebih dari 1 juta orang telah menonton video itu, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mulai mematuhinya. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda akan melihat bahwa itu berhubungan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi mengapa orang tidak mematuhinya? Karena lebih mudah membayangkan bahwa Yesus tidak berarti apa yang dia katakan. Terutama jika apa yang dia katakan mengecewakan keluarga kita. Lusinan suami dan orang tua telah menulis surat kepada saya, setuju bahwa mereka harus menempatkan Allah di atas keluarga mereka. Tapi saya hanya tahu dua suami yang benar-benar melakukan itu.
Semua orang mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa lebih baik untuk tidak taat kepada Yesus, lebih suka mengikuti orang yang tidak percaya, lebih suka membeli mainan untuk anak-anak. Mereka pikir lebih mencintai melanjutkan kehidupan seperti yang selalu mereka lakukan. Benci mereka, itulah yang diteriakan Yesus pada kerumunan orang yang suam-suam kuku yang berkompromi ini. Benci mereka, dan apa yang mereka lakukan terhadap hubungan Anda dengan Tuhan. Apakah kamu mendengarku? Benci-benci mereka. Dia mengatakan untuk memotong tangan Anda jika itu menyebabkan Anda berbuat dosa juga. Sampai Anda kaget dengan apa yang Ia perintahkan untuk Anda lakukan. Sampai Anda mempertimbangkan bahwa Ia mungkin bersungguh-sungguh. Anda tidak akan menemukan kehendak Tuhan untuk diri sendiri, untuk keluarga Anda, atau untuk orang lain. Apakah tidak mengasihi Allah untuk memberitahu Abraham untuk membunuh putranya, Ishak? Akankah tidak mengasihi Abraham untuk taat? Ya tentu saja, Anda tidak dapat mengubah pembunuhan menjadi sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan membuat peraturan, dan kita harus berhenti berdebat dengannya. Betapa banyak dari kita telah membaca kisah-kisah perjanjian lama, di mana Tuhan berkata, "Bunuh mereka semua, setiap pria, wanita, dan anak-anak. Bunuh kawanan ternak dan ternak mereka. Biarkan tidak ada yang hidup." Dan kita merasa malu untuk Tuhan. Kami menyembunyikannya dari anak-anak kami. Faktanya, kita menyembunyikannya dari semua orang, bahkan diri kita sendiri. Kami tidak membicarakannya, karena itu memalukan. Mengapa Tuhan tidak lebih toleran, lebih terhormat, lebih lembut? Pada dasarnya, lebih mencintai. Mengapa Dia tidak bisa melakukan hal-hal yang kita pikir dilakukan oleh dewa-dewa yang pengasih? Dan tidak melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh dewa-dewa pengasih? Jawabannya adalah bahwa tanpa Allah yang sebenarnya dalam Alkitab, kita tidak memiliki petunjuk tentang cinta sejati. Yesus meramalkan bahwa iman akan hampir hilang pada saat sebelum Dia kembali. Dan Dia berkata bahwa cinta akan menjadi dingin. Kami berada di titik itu sekarang. Ada banyak orang yang berpikir mereka ahli dalam cinta. Tetapi apa yang telah mereka sebut cinta tanpa syarat terhadap dunia? Banyak dari kita takut pada anak-anak kita sendiri. Mereka tidak punya disiplin. Mereka tidak memiliki integritas. Dan mereka tidak menghormati orang tua mereka sendiri. Yang terpenting, mereka tidak tertarik melayani Tuhan, pencipta mereka. Benci mereka, dan semua yang mereka perjuangkan. Hanya ketika kita berhenti takut pada orang yang kita kasihi, kita bisa memimpin mereka dengan baik. Saya melihat suami merengek kepada saya tentang bagaimana istri mereka tidak setuju dengan apa yang hanya mereka bicarakan. Anak-anak mereka tidak mau melepaskan mainan dan kenyamanan mereka. Keluarga mereka tidak akan mengikuti mereka. Tapi ikuti mereka kemana? Para pengeluh ini melakukan sedikit lebih banyak daripada mengurangi seberapa banyak mereka bekerja demi uang, dan kemudian hanya duduk, bukannya benar-benar bekerja untuk Tuhan. Bagaimana orang bisa mengikuti mereka? Mereka tidak kemana-mana. Jika Anda tidak akan memimpin keluarga Anda, maka Anda tidak bisa mengatakan Anda mencintai mereka atau Tuhan. Anda bahkan tidak membutuhkan kata benci. Dengan terjemahan apapun, Anda gagal. Dan apa alasan pertama yang diberikan setiap suami? Aku pergi bekerja supaya aku bisa memenuhi kebutuhan keluargaku. Tidak, kamu tidak. Tidak setelah Anda mendengar Yesus mengatakan kepada kita untuk berhenti bekerja untuk makanan yang binasa, dan mulai bekerja untuk hal-hal yang kekal. Anda bekerja demi uang karena Anda tidak memiliki cukup iman untuk menaati Yesus. Berbicaralah sesuai keinginan Anda, tetapi sampai Anda mulai berjalan, Anda adalah orang-orang yang menunjukkan penghinaan terhadap keluarga Anda. Bukan Yesus, yang siap untuk merawat mereka. Biarkan orang tua Anda mengatakan Anda membenci mereka karena Anda berhenti memanggil mereka ibu dan ayah. Tetap lakukan itu, karena Bapamu yang di sorga berkata untuk melakukannya. Biarkan istri Anda mengatakan bahwa Anda membencinya karena Anda menjual semua yang Anda miliki untuk Tuhan. Tetap lakukan, karena Yesus berkata untuk melakukannya. Biarkan semua orang berteriak di telinga Anda tentang perlunya memberi keluarga Anda kenyamanan, kekayaan, dan reputasi yang baik. Tetapi jika Anda menolak untuk mendengarkan Yesus, Anda adalah orang yang menunjukkan kebencian untuk keluarga Anda. Anda memotong mereka dari cinta yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Andai saja kamu mau menurut dan mereka akan percaya.
Jika mereka tidak akan mempercayai Anda untuk hidup dengan iman, mereka mungkin tidak akan mempercayai Anda pada apapun. Ada besar-besaran di internet pria yang mengaku mempromosikan ajaran Yesus. Bertahun-tahun yang lalu, dia mendengar dari saya tentang ajaran Yesus. Dia terlalu takut untuk meninggalkan istrinya. Dia berkata akan pergi jika dia menyerahkan semua miliknya untuk Yesus. Dia memutuskan untuk melakukannya dengan caranya. Beberapa saat kemudian, pernikahannya putus. Dia orang yang pahit dan hancur sekarang, karena dia menolak untuk melakukannya dengan cara Tuhan. Bahkan setelah pernikahannya gagal, dia menolak untuk bertobat. Dia mengubah pengajaran Yesus satu demi satu. Apakah Anda ingin berakhir seperti itu? Jika Anda menolak untuk patuh, Anda akan segera membuat alasan. Anda akan membenci orang yang sama yang mencoba menunjukkan kasih Tuhan kepada Anda. Jadi mari kita simpan kata benci di sana. Rasa malu digantung. Yesus memiliki sesuatu yang kuat untuk dikatakan, dan dia mengatakan yang terbaik ketika dia menggunakan kata benci. Jangan mengubahnya menjadi cintai mereka, tapi cintai Tuhan sedikit lagi. Teman, apakah itu di mana Anda hari ini? Apakah Anda memegang sesuatu yang Tuhan katakan untuk Anda benci? Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak akan membiarkan siapapun menggantikannya. Penghakimannya akan ditimpakan kepada mereka yang menolak untuk mengutamakan dia. Jangan jawab saya, tetapi Anda perlu menjawab Tuhan tidak ada, bahkan hidup Anda sendiri, yang bisa datang antara Anda dan Tuhan. Jadi tolong, jadikan dia penguasa hidup Anda hari ini, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kebenaran. Amin.